Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita akan memulai ngoding, tapi sebelum kita mulai ngoding, ada beberapa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah kode editor. Nah, di sini saya menggunakan kode editor VS Code atau Visual Studio Code. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Visual Studio Code, bagaimana cara menginstalnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya, silakan teman-teman bisa tonton di channel ini di seri VS Code. Kemudian persiapan yang kedua yaitu XAMPP. Nah, di sini XAMPP yang saya gunakan adalah versi 3.3.0 atau yang sudah support PHP 8. Yang berikutnya yaitu kode Igniter 3. Kemudian yang keempat yaitu kita akan menggunakan framework Bootstrap versi 4. Oke, itu adalah persiapan yang harus teman-teman install terlebih dahulu sebelum kita memulai ngoding. Bagi teman-teman yang belum memiliki XAMPP-nya, silakan teman-teman bisa download di website resminya. Silakan teman-teman ketikkan aja XAMPP seperti ini. Kemudian klik pada yang paling atas ini. Oke, selanjutnya jika teman-teman pengguna Windows bisa downloadnya di sini. Silakan teman-teman download yang versi terbarunya ya. Di sini sudah ada yang support PHP 8.1.1. Ini untuk pengguna Windows. Jika teman-teman menggunakan OS Linux, silakan bisa downloadnya di sini. Jika teman-teman menggunakan macOS, bisa downloadnya di sini. Silakan teman-teman download terlebih dahulu, kemudian silakan teman-teman install. Oke, jika instalasi XAMPP-nya sudah berhasil, langkah selanjutnya adalah kita akan mendownload kode Igniter versi 3. Oke, silakan teman-teman bisa ke browser, kemudian teman-teman ketikkan kode igniter.com. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Silakan teman-teman scroll ke bawah, kemudian di bagian download page silakan teman-teman klik. Di sini sudah ada kode Igniter versi 4 ya, tapi kita akan menggunakan yang kode Igniter versi 3. Oke, silakan teman-teman klik pada tombol download. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya. Silakan teman-teman buka hasil downloadannya. Hasil downloadan dari kode Igniter 3 ini nanti hasilnya adalah RAR. Silakan teman-teman ekstrak terlebih dahulu. Jika ekstraknya sudah berhasil, pertama yang kita lakukan, kita rename dulu untuk nama foldernya. Silakan teman-teman ganti sesuai dengan nama project atau nama website yang akan teman-teman kerjakan gitu ya. Di sini saya akan rename menjadi Sarjana Coding. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman cut folder ini ke disk C, kemudian ke XAMPP, kemudian ke folder htdoc. Oke, selanjutnya silakan teman-teman paste di dalam sini. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman sekarang akses folder atau project yang sudah teman-teman kopikan ke dalam folder htdoc. Oke, silakan teman-teman kembali ke browser. Oke, sekarang kita akses localhost/sarjana coding. Jika punya teman-teman bukan Sarjana Coding, silakan akses sesuai dengan nama folder yang teman-teman buat. Oke, selanjutnya silakan teman-teman enter. Oke, di sini ada pesan error, situs ini tidak dapat dijangkau, localhost menolak untuk terhubung. Kenapa error ini? Karena XAMPP-nya belum teman-teman aktifkan. Oke, silakan kita aktifkan XAMPP-nya terlebih dahulu. Di sini yang perlu kita aktifkan yaitu pada bagian Apache atau web servernya. Oke, kita klik startnya. Kemudian untuk MySQL ini kita nanti gunakan ketika kita sudah bekerja dengan database. Selanjutnya silakan teman-teman refresh kembali halamannya. Jika sudah seperti ini, ada pesan welcome to Code Igniter. Ini artinya instalasi Code Igniter-nya sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan buka Visual Studio Code-nya atau kode editornya. Oke, silakan jika teman-teman tidak menggunakan VS Code, silakan teman-teman buka kode editor yang teman-teman gunakan. Oke, selanjutnya sekarang kita akan buka folder dari project kita. Teman-teman bisa ke menu file, kemudian open folder, project saya Sarjana Coding atau folder dari project saya. Selanjutnya saya pilih select folder.
Oke, di sini ada beberapa yang perlu dikonfigurasi. Yang pertama, kita ke folder application, kemudian ke folder config. Kita buka file yang namanya adalah config.php. Di bagian base URL ini, silakan teman-teman kopikan URL dari website teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke browser, kemudian kita kopikan URL dari alamat web kita. Silakan teman-teman copy, kemudian teman-teman pastekan di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita akan buang index.php ini. Kita hapus. Untuk di file config.php saya kira cukup seperti ini untuk konfigurasinya. Oke, silakan teman-teman save, kemudian kita kembali ke browser. Selanjutnya kita refresh aplikasinya. Konfigurasi berikutnya, kita akan buka file yang namanya adalah root.php. Selanjutnya silakan teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini di default controller ini diarahkan ke controller yang namanya adalah welcome. Nanti kita akan merubah untuk default controllernya ke controller home gitu ya. Kalau sekarang kita ganti home seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Nah, maka di sini akan terjadi error. Errornya adalah pick not found. Kenapa error ini terjadi? Karena kita sudah ganti default controllernya menjadi home. Sedangkan di folder controllers kita tidak punya file yang namanya adalah home.php. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membuat file baru yang namanya adalah home.php. Oke, seperti ini. Untuk isi dari file home.php ini kita akan kopikan dari file welcome.php. Oke, selanjutnya kita kopikan dari file welcome.php ini, kemudian kita pastekan di file home.php. Oke, seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman boleh close untuk file welcome.php-nya. Di sini ada yang perlu teman-teman perhatikan. Untuk nama kelas ini harus sama dengan nama file. Oke, ini kita ganti menjadi home seperti ini. Untuk bagian ini boleh teman-teman hapus ya. Silakan teman-teman hapus seperti ini. Selanjutnya silakan teman-teman save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh aplikasinya. Maka sekarang sudah tidak error, jadi kembali seperti tampilan awal gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Jadi cara kerja dari CodeIgniter ini, bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi ketika kita mengakses URL dari website kita atau dari project kita, maka si CodeIgniter ini akan menjalankan sebuah file yang namanya adalah routes.php. Yang ini ya. Maka si file routes ini akan menjalankan default controller yang sudah kita set di sini. Kalau misalkan di sini kita setnya welcome, maka nanti akan menjalankan controller yang namanya welcome. Jika di sini sudah diubah, misalkan diubah menjadi home, maka dia akan menjalankan controller yang namanya home. Jika controller home itu tidak ada di dalam folder controllers yang di sini, maka nanti akan terjadi error seperti yang tadi ya. Jadi pick not found seperti itu. Kemudian controller home ini akan mengeksekusi atau menjalankan sebuah function yang namanya index. Kemudian si function index ini akan menjalankan sebuah file yang ada di dalam folder views yang namanya adalah welcome message. Oke, sekarang kita cek file welcome message ini di dalam folder views. Oke, di dalam folder views di sini ada file yang namanya adalah welcome message.php. Kalau misalkan kita ganti di sini welcome message 1 gitu ya. Kemudian kita save. Sekarang kita kembali ke browser, sekarang kita refresh. Nah, maka di sini akan terjadi error seperti ini, teman-teman. Jadi errornya unable to load the requested file welcome message 1.php. Jadi artinya tidak berhasil mengeload file yang namanya ada welcome message 1.php. Kenapa? Karena di dalam folder views, yang di sini itu tidak ada file yang namanya adalah welcome message 1.php. Kalau teman-teman kembalikan ini ke welcome message,
Oke, kita save lagi. Sekarang kita kembali ke browser, kemudian kita refresh, maka di sini tidak akan terjadi error gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman untuk pertemuan video kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jika teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang perlu teman-teman tanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.